Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perlu kita ketahui, pada dasarnya manusia mengalami perkembangan sepanjang masa hidupnya. Perkembangan manusia menunjukkan proses yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Selain itu, perkembangan manusia juga melibatkan suatu proses pertumbuhan atau yang dapat kita artikan sebagai suatu pertambahan atau kenaikan dari ukuran tubuh manusia. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai tugas perkembangan pada fase bayi yang dipandang secara integratif melalui pandangan psikologi barat dan Islam, sehingga kita dapat memberikan wawasan yang lebih luas. Yuk kita simak video berikut ini. Pola tidur dan bangun. Salah satu fungsi otak sendiri mengontrol keadaan tidur dan bangun. Bayi yang baru lahir akan menghabiskan waktunya untuk tidur yang rata-rata selama 16 jam hingga 17 jam sehari. Pola makan dan minum. Tahap ini, perkembangan bayi akan tergantung pada makanan yang baik selama 2 tahun pertama. Pola buang air. Buang air yang terkendali atau terlatih adalah keterampilan fisik dan motorik yang harus dicapai oleh bayi. Mengendalikan hal tersebut tergantung pada kematangan otot dan motivasi yang dimiliki. Perkembangan keterampilan motorik. Tahap keterampilan motorik ini sendiri ditandai dengan gerakan tubuh atau bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, dan akurat. Perkembangan sensor. Pada tahap ini, alat yang berfungsi menangkap informasi pada bayi dinamakan indera atau sense atau sistem motorik, yang mana indera tersebut berfungsi mendeteksi, mentransdukasi, dan meneruskan informasi yang ada. Pengecapan. Bayi yang baru lahir akan memiliki kepekaan terhadap rasa dan terbukti bahwa bayi lebih menyukai rasa manis dan mereka akan menghisap puting susu tiruan atau dot yang lebih kuat dan cepat ketika mengeluarkan air gula dibanding air biasa. Penciuman. Pada tahap ini, bayi yang baru lahir sudah memiliki reaksi terhadap berbagai bau, baik bau harum ataupun bau busuk. Ditandai dengan wajah bayi yang meringis dan mengalihkan kepalanya. Pendengaran. Setelah lahir, bayi dapat langsung mendengar walaupun tidak sebaik pendengaran orang dewasa, dan akan terus berkembang dan akan memperlihatkan melokalisasi sumber suara dan membedakan keras atau lunaknya serta durasi suara melalui respons yang berbeda. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa bayi. Di 2 tahun awal kehidupannya, bayi memiliki perkembangan fisik yang sangat ekstensif. Seperti kepalanya cenderung lebih besar daripada anggota tubuh yang lainnya. Yang kedua, bayi sendiri memiliki gerakan refleks itu dalam rentang waktu 12 bulan. Selanjutnya, bayi biasanya dapat duduk, berdiri, membungkuk, berjalan itu pada rentang tahun kedua. Selanjutnya ada tinggi dan berat badan. Pada saat lahir, bayi cenderung memiliki panjang 20-50 cm dan berat kurang lebih 3,4 kg. Yang selanjutnya ada perkembangan refleks. Refleks adalah gerakan spontan yang dilakukan bayi yang bersifat otomatis, tidak terkoordinir. Contohnya itu seperti jika tangannya tersentuh, dia akan cenderung menggenggam. Jika mulutnya diberi makan, maka dia akan menelan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi seperti pola tidur dan bangun, tingkah laku toileting, lalu tingkah laku makan dan minum. Pada tingkah laku tidur, umur 6-7 bulan, 50% waktu dihabiskan untuk tidur. Yang kedua ada tingkah laku toileting. Pada umur 2 bulan, bayi BAB 2 kali 1 hari. Pada saat umur 4 bulan, makan dan buang air besar bisa diperkirakan atau diramalkan oleh sang ibu bayi.
Yang selanjutnya ada tingkah laku makan. Pada umur 2 bulan, bayi makan 5 sampai 6 kali sehari. Pada umur 4 bulan, lalu bisa makan benda padat, dan 4 sampai 12 bulan, bayi makan 3 kali satu hari. Perkembangan kognitif pada fase bayi. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengetahuan memecahkan masalah dalam lingkungan. Nah, pada perkembangan kognitif pada fase bayi berlangsung dari kelahiran hingga kurang lebih usia 2 tahun. Pada usia ini bayi masih dalam tahap sensorik motorik, di mana pada tahap ini bayi yang baru lahir ditandai dengan kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Nah, bayi dapat memberikan respon terhadap rangsangan melalui gerakan-gerakan refleks terhadap alat inderanya seperti menelan dan menyusui. Nah, ketika anak berusia 2 tahun, pola sensorik semakin kompleks dan mulai mengadopsi suatu sistem simbol. Misalnya, anak usia 2 tahun dapat membayangkan sebuah mainan dan memanipulasinya dengan benda yang ada di sekitarnya sebelum mainan tersebut benar-benar ada di hadapannya. Nah, itulah perkembangan kognitif pada fase bayi. Selanjutnya yaitu psikososial pada bayi. Sejak lahir, pengalaman bayi semakin bertambah dan ia berpartisipasi aktif dalam perkembangan psikososialnya sendiri. Mengamati dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya membuat bayi semakin memiliki kedekatan dan keterkaitan emosional dengan orang-orang penting dalam hidupnya. Contoh, bayi akan menangis ketika didekati orang asing yang tidak ia kenal, dan ia akan menyambut dengan hangat ketika kedatangan ibu dan bapaknya atau orang yang terdekat di dalam dirinya. Bayi menyatakan perasaan atau kebutuhan dengan cara-cara membingungkan. Bayi mengembangkan suatu perasaan mengenai siapa yang mereka senangi atau yang tidak mereka senangi, makanan apa yang mereka sukai atau yang tidak mereka sukai. Perkembangan psikososial bayi terbagi menjadi 5. Terdapat emosi, temperamen, attachment, rasa percaya, dan otonomi. Perkembangan emosi yaitu kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada pada bayi yang baru lahir, seperti menangis, tersenyum, dan frustasi. Usia 0-1 bulan, ekspresi emosi yang dimunculkan oleh seorang bayi yaitu senyum sosial. Usia 3 bulan yaitu senyuman kesenangan. Usia 3-4 bulan yaitu kehati-hatian. Usia 4 bulan keheranan. Usia 4-7 bulan kegembiraan, kemarahan. Usia 5-9 bulan ketakutan. Usia 18 bulan malu. Ekspresi berbagai emosi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak. 3 fungsi utama ekspresi emosi pada bayi yaitu pertama, adaptasi dan kelangsungan hidup. Kedua, regulasi. Ketiga, komunikasi. Selanjutnya itu perkembangan temperamen. Bayi memperlihatkan berbagai aktivitas individual yang berbeda. Beberapa bayi sangat aktif, menggerakkan tangan, kaki, dan mulutnya tanpa henti-hentinya. Tetapi ada bayi yang terlihat tenang. Sebagian bayi merespon kepada orang lain dengan hangat, sementara yang lain cerewet, rewel, dan susah diatur. Semoga perilaku ini merupakan temperamen seorang bayi. 3 pola dasar temperamen yang ada pada bayi. Yang pertama, bayi temperamen sedang, bayi temperamen tinggi, dan bayi temperamen rendah. Konsistensi temperamen ditentukan oleh faktor keturunan, kematangan, dan pengalaman, terutama pola pengasuhan yang terdapat dari orang tua. Selanjutnya itu perkembangan attachment. Bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian terhadap orang lain.
Contohnya ikatan sosial bayi dengan ibunya. Selanjutnya itu kontak sosial pertama bayi dengan pengasuhnya dimulai pada usia 2 bulan, yaitu pada saat bayi mulai tersenyum. Pada usia dini tersebut berperan dalam memperlakukan hubungan ibu dan anaknya. Bayi memasuki usia 3-4 bulan, mereka semakin memperlihatkan bahwa mereka mengenal dan menyayangi anggota keluarga yang dikenalnya dengan senyuman, serta tetap dapat menerima kehadiran orang asing. Pada usia 8 bulan, muncul objek permanen, bersamaan dengan kekhawatiran terhadap orang yang tidak dikenal yang disebut dengan stranger anxiety, perasaan malu terhadap orang yang tak dikenal. Pada masa ini, bayi memulai memperlihatkan reaksi ketika didekati oleh orang yang tidak dikenalnya. Pada usia 12 bulan, umumnya bayi melekat erat pada orang tuanya ketika ketakutan atau mengira akan ditinggalkan. Ketika mereka bersama kembali, mereka akan mengumbar senyuman dan memeluk orang tuanya dengan kehangatan karena mereka merasa itu orang tuanya ada di dekat mereka. Selanjutnya itu perkembangan rasa percaya. 3 aspek keadaan percaya menurut Erikson yaitu yang pertama, bayi belajar percaya pada kesamaan dan kesinambungan dari pengasuh di luarnya. Bayi belajar percaya diri dan dapat percaya pada kemampuan organ-organnya untuk menanggulangi dorongan-dorongan. Ketiga, bahwa bayi menganggap dirinya cukup dapat dipercaya, sehingga pengasuh tak perlu waspada dirugikan. Bukti pertama yang menunjukkan adanya kepercayaan sosial pada bayi terlihat kesenangan menikmati air susu, kepuasan tidur, dan kemudahan buang air besar. Selanjutnya itu perkembangan otonomi. Otonomi atau kemandirian merupakan tahap kedua perkembangan psikososial yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Otonomi dibangun atas perkembangan kemampuan mental dan kemampuan motorik. Pada tahap ini, bayi tidak hanya dapat berjalan, tetapi mereka juga dapat memanjat, membuka, dan menutup. Menjatuhkan, menolak, menarik, memegang, dan melepaskan juga. Bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka menyadari kemauan yang mereka miliki. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan bayi dalam pandangan maupun perspektif Islam, yaitu bayi itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama ada tahap pertunate. Di tahap pertunate itu memiliki durasi waktu 15-30 menit setelah bayi dilahirkan. Adanya pemotongan plasenta pada bayi. Dilanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu ada tahap netunate, yaitu di tahap itu bayi dikeluarkannya plasenta lalu diikat dalam waktu sampai akhir 2 minggu pasca kehidupan pasca matur. Terus adanya diazankannya bayi di telinga sebelah kanan lalu diikomatkannya pada telinga sebelah kiri, yaitu agar membuktikan kasih sayang terhadap bayi sekaligus menjaga kesucian dan kefitrahan bayi agar tetap terpelihara. Jika tidak diazankan, dikhawatirkan dewasanya nanti jika tidak diazani akan mengganggu dan cenderung hawa nafsu dan keduniawiannya yang tinggi. Lalu yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti ini bunyinya: saya melihat Rasulullah mengazankan Hasan bin Ali setelah dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Selanjutnya setelah diazankan, bayi diberi makanan manis. Makanan manis itu berfungsi sebagai stimulasi mulut bayi sebelum adanya menyusu kepada ibunya, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan fase bayi dalam perspektif Al-Quran. Pada fase ini, kebutuhan biologis merupakan hal yang sangat penting dan harus dipenuhi secara layak, agar anak-anak dapat berkembang secara normal. Hal yang harus diperhatikan adalah pemberian makan kepada anak dan bottle feeding. Islam menganjurkan pemberian air susu ibu atau ASI selama 2 tahun kepada anak, karena pemberian air susu ibu mempunyai pengaruh positif bagi perkembangan fisik maupun psikis pada anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada
رضعا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بشير. Sadaqallahul azim. Artinya kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Jadi, semakin banyaknya wanita yang bekerja, maka timbullah persoalan mengenai pengganti terbaik air susu ibu. Dan Islam memperbolehkan menyusukan anak kepada wanita lain selama wanita tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena hal ini disebabkan air susu akan berpengaruh pada perkembangan anak. Dan proses penyusuan yang berlangsung selama 2 tahun tidak hanya berpengaruh bagi kesehatan jasmani, namun memberikan perasaan kasih sayang yang diperoleh anak karena mendapatkan pelukan dari sang ibu ketika menyusui. Demikian penjelasan materi yang kami sampaikan tentang perkembangan masa bayi. Terima kasih yang sudah menonton. Don't forget like, comment, and subscribe. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.